Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma sana'tu wa min syarri kulli dzir la haula wala quwata illa billah. Amin amin ya rabbal alamin. Sobat Gema Insani yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, senang dan berbahagia di sore hari, di bulan penuh berkah, bulan Ramadan penuh dengan cinta, kita dapat berkumpul bersama membahas tentang Ananda kita tercinta. Sobat Gema Insani yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah sudah siap ya? Ya, Ananda yang kita cintai merupakan anugerah terindah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua yang kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya di yaumil akhir nanti. Nah, bunda-bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sobat Gema Insani yang saya cintai, ketika kita memahami posisi kita sebagai orang tua, maka kita pun punya tanggung jawab tadi ya, akan menghantarkan anak-anak kita ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya keadaan. Ku anfusikum wa ahlikum naro. Kita punya kewajiban untuk menjaga mereka, ya jangan sampai mereka masuk ke dalam api neraka. Nah, tentunya ketika kita memandang ya, amanah kita yang begitu berat, maka kita akan bersungguh-sungguh membersamai putra-putri tercinta, wabil khusus di sini ketika mengajarkan kepada mereka kewajiban-kewajibannya, baik itu sholat, ya, dan terutama di sini adalah kewajiban shaum. Nah, gimana sih ya supaya kita bisa asik, bisa berbahagia, ya tanpa harus keriting-keriting gitu ya, membersamai putra-putri tercinta untuk mereka belajar saum ya, sahabat Gema Insani. Nah, ada beberapa tipsnya nih. Tapi sebelum sampai tipsnya, saya akan sampaikan juga bahwa ya ada satu hadis yang sangat indah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu terlahir fitrah. Nah, akan lebih enak ketika kita mengajarkan kewajiban-kewajiban agama kita kepada ananda kita dengan memahami fitrah anak-anak kita. Fitrah di usia 0 sampai 7 tahun, 7 sampai 14 tahun itu seperti apa? Kita juga perlu paham tumbuh kembang anak-anak kita. Usia perkembangan 0 sampai 7 tahun yang insya Allah akan kita bahas di sore hari ini, ya apa saja kebutuhannya. Ternyata di usia 0 sampai 7 tahun itu ada masa golden age, masa emas. Di masa itu kita harus hati-hati. Kenapa? Karena di masa itu anak-anak sangat mengingat setiap momennya. Jadi tolong jangan sampai ada trauma. Usahakan apa saja yang kita ajarkan di usia tersebut bentuknya adalah memori indah atau kebahagiaan. Nah, kemudian di usia 0 sampai 5 tahun itu ya, otak sedang berkembang pesat, kecerdasannya sedang tumbuh dengan penuh full ya, bunda-bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita di situ perlu ya menggalinya dengan kreativitas. Nah, di usia 0 sampai 7 tahun itu bahasa yang dibutuhkan adalah bahasa cinta, bahasa rasa dan perasaan dihargai, serta kita perlu menjaga kenyamanan dan keamanan dari sisi anak-anak kita. Nah, sobat Gema Insani yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sudah membuat 3 tips ya. Di antaranya di sini ada loving, yang kedua coaching, yang ketiga adalah modeling. Nah, kita bahas loving dulu ya, bunda-bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sobat Gema Insani. Loving ya di sini ketika kita akan membahas saum kepada ananda kita, tentunya kita juga perlu berdekatan dan bermesraan dengan Sang Maha Cinta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kita melihat ananda kita sejak di bulan Sa'ban sampai Ramadan ya,
kita pandang mereka dengan penuh cinta sampai setiap kali kita melihat ananda kita, kita doakan, Ya Rob, lembutkanlah hatinya sehingga mereka memahami agama ini dengan penuh cinta dan penuh kebahagiaan, sehingga ya ketika mereka paham, ya mereka akan menjalani agama ini dengan sepenuh hati, dengan ruh yang hidup. Nah, kita bermohon dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pemilik hati-hati anak kita, ya agar kita dimudahkan ya dalam mengajarkan kepada mereka saum dan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Nah, kemudian ya setelah kita memandang anak kita penuh cinta, kita usap sejak dari bulan Sa'ban ya, sobat Gema Insani, kita usap kepala mereka. Karena pada saat kita usap kepala mereka, maka hormon cinta akan tumbuh terstimulan. Mereka akan merasakan ya rasa cinta kita kepada mereka. Kemudian kita usap punggung mereka sehingga mereka senantiasa tenang dan mereka merasakan bahwa kebahagiaan orang tuanya menyambut Ramadan itu sampai kepada mereka. Kemudian kita ceritakan kepada mereka cerita-cerita tentang Ramadan penuh dengan rasa cinta, sehingga energi cinta itu juga sampai kepada ananda kita. Betapa bahagianya menyambut bulan Ramadan. Nah, kemudian setelah itu ya bunda-bunda sahabat Gema Insani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah coaching. Nah, sejak di bulan Sa'ban ini juga ya kita mulai membacakan cerita ya keutamaan-keutamaan Ramadan, keutamaan-keutamaan ibadah puasa, ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Ya, keberkahannya, kebahagiaannya, bagaimana sahabat itu begitu berbahagia ketika menyambut bulan Ramadan, sehingga ketika kita tahu bahwa imajinasi anak usia 0 sampai 7 tahun itu begitu luar biasanya, yang mereka akan merasakan sesuai dengan imajinasinya mereka, Ramadan itu adalah sesuatu yang wow, sesuatu yang amazing gitu ya, sesuatu yang penuh dengan keberkahan, sehingga mereka menanti-nanti hadirnya bulan Ramadan. Ya, kemudian setelah mempersiapkan ruh mereka, ya kita juga mempersiapkan fisik mereka dengan makanan yang bergizi. Kemudian setelah itu, ya memasukkan akal mereka dengan ilmu-ilmu agama, ya. Kemudian setelah itu, ya yang berikutnya adalah kita masukkan suasana Ramadan, ya di bulan Sa'ban dan di bulan Rajab, yaitu dengan kita sama-sama menghias rumah. Ya, agar mereka merasakan energi Ramadan itu sudah mulai hadir nih di bulan-bulan ini. Ya, biasanya kalau misalnya kita punya rezeki dulu ya, kita beli spanduk di depan, kita pasang selamat bulan Ramadan. Pasang foto mereka di spanduk itu ya, atau ya kalau misalnya kita ingin anak kita berkreasi gitu ya, biarkan mereka membuat spanduk dengan kreasi mereka sendiri, dengan warna-warni, dengan kertas-kertas warna-warni, atau ya dengan kertas karton mereka tempel sendiri. Kalau saya biasanya khasnya tuh ya saya buat air dengan sepuan warna-warni, dimasukkan di plastik es mambo, digantung-gantung ya dengan tali sehingga seperti lampion berjejer, saya hias di atap-atap rumah di teras itu, sehingga mereka ya merasakan oh ini momen Ramadan. Jadi ada satu momen yang khas setiap akan menyambut Ramadan tuh kita buat apa, sehingga mereka selalu setiap tahun itu menanti-nanti, oh mau Ramadan nih kita akan bikin ini, kita akan bikin itu, seperti itu. Nah, kemudian ya, ketika memasuki bulan Ramadan kita lihat lagi usia anak 0 sampai 3 tahun, ya kita mulai perkenalkan ya bahasa sahur. Biasanya yang sulit itu memang sahur ya, sobat Gema Insani gitu ya. Nanti sahur itu seperti ini nak, gitu. Bangun di pagi hari, malaikat menyaksikan. Pada saat kita makan sudah disediakan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita bangun ya nak di sepertiga malam. Bunda akan siapkan sesuatu yang istimewa buat kamu. Apa tuh Bunda? Pokoknya surprise deh gitu. Biasanya anak-anak senang kalau surprise ya. Nah, biasanya cara membangunkannya juga jangan begitu-begitu aja Bunda, buat kreativitas dan seatraktif mungkin. Biasanya saya bangunkan anak-anak itu dengan es krim gitu ya. Sahur di pipi mereka tuh mereka langsung cup gitu ya, bangun gitu. Nah, ini biasanya sih kalau udah 3 tahun sampai 7 tahun ya. Kalau 0 sampai 3 tahun mereka masih diusap, diberikan susu. Kalau yang masih ASI diasikan dulu. Mereka akan bangun sesuai dengan
bahasa biologisnya mereka ya. Biasanya mereka bangun di sepertiga malam terakhir seperti itu. Kalau mereka masih tidur lagi silahkan. Kalau saya biasanya udah mulai start dari usia 3 tahun tuh gitu. Kemudian dengan menyanyi atau dengan titik-titik bunyi hujan saya berikan air ya, dipercik-percikan seperti itu. Kemudian bisa juga dengan makanan kesukaan mereka, ketika hangat-hangat ya saya kibas-kibaskan dekat hidung mereka, biasanya mereka bangun, atau dikelitik-kelitik gitu ya, atau diuyel-uyel, atau dengan pokoknya yang setiap momen di sahur itu beda-beda gitu, sehingga mereka nanti gini, apalagi nih ya nanti yang Bunda lakukan ketika membangunkan aku di waktu sahur seperti itu. Jadi semuanya serba menyenangkan. Nah kemudian setelah itu ya biasanya kalau anak-anak itu kita buatkan target sampai siang gitu ya, sampai siang ya nak puasanya. Nah itu udah mulai kredit jam 10, udah mulai lapar, udah mulai merengek dan menangis. Nah itu kita buatkan mainan untuk mengalihkan. Di zaman sahabat juga ya, para sahabat itu membuatkan mainan terbuat dari kapas yang diterbang-terbangkan supaya anaknya teralihkan dari rasa lapar ya, supaya mereka bahagia kembali ya, macam-macam ya. Dengan kalau sekarang banyak dijual ya mainan 30 hari bahkan ya, untuk kreativitas anak-anak ketika di bulan Ramadan untuk mengalihkan dari rasa lapar dan sebagainya gitu ya. Nah itu kalau saya biasanya dulu ada terigu dikasih warna-warni, dikasih minyak ya, macam pledo-pledoan gitu ya. Nah itu sudah senang main masak-masakan dan sebagainya gitu ya. Nanti kalau misalnya sudah mulai besar sedikit ya, mereka punya target dan mereka sudah berazam sampai maghrib. Nah biasanya udah mulai kredit itu jam 2 ya, udah mulai agak-agak menangis. Nah itu kita mulai alihkan lagi ya, tetap kita gendong, kita timang-timang dan sebagainya semampu mereka. Insya Allah kita yakin kalau mereka sehat, insya Allah bisa. Bahkan biasanya saya ajak ider-ideran naik beca ya, ke sana kemari gitu sore ya, sampai kemudian berbuka. Itu memorable banget, sampai besar mereka masih ingat gitu ya. Nah kemudian yang terakhir adalah modeling. Nah modeling ini penting, anak perlu melihat. Dan terutama di usia ini mereka akan sangat mencontoh setiap apa yang kita lakukan. Dari sejak bulan Sa'ban, ya kita sudah mulai mengerjakan amalan-amalan Ramadan, dari mulai saum sunnahnya, tilawahnya, sodakohnya, ya kemudian sholat sunnahnya, ya itu mereka merasakan bahwa ayah bundanya sudah mulai menambah intensitas ibadahnya nih, dan mereka berbahagia sehingga energi ibadah penuh kebahagiaan itu juga sampai kepada anak-anak kita. Ya, kemudian ya biasanya ya saya akan memberikan apresiasi, kalau saya ya memberikan apresiasi terhadap keberhasilan mereka ketika menjalankan ibadah-ibadah wajib. Kenapa gitu ya? Karena saya mencontoh ibunda Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i kecil ya, beliau itu ibunya memberikan hadiah 1 dinar setiap Imam Syafi'i itu hafal 1 hadis. Boleh jadi itu sebagai motivasi dan itu sebagai bentuk penghargaan orang tua dari ikhtiar anaknya. Kalau saya mempersepsikannya seperti itu, karena juga ada hadis tahabu tahadu, hendaklah engkau memberi hadiah, niscaya engkau akan saling menyayangi. Jadi fitrahnya anak-anak itu suka hadiah. Ya, sobat Gema Insani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu mahal, yang penting dibungkus. Kan ada tuh ya videonya tuh, pernah saya lihat ada anak kecil umur 2 tahun dikasih hadiah, bungkusnya tuh kotak hadiah yang ada pitanya di kotak seperti itu. Begitu dibuka dalamnya itu penjepit kertas. Berapa sih harga penjepit kertas? Tapi wajahnya tuh berbinar-binar begitu membuka kotak itu. Present, thank you mami, sampai seperti itu. Jadi dibawa kemana-mana penjepit kertas itu, dan ketika penjepit kertas itu jatuh di karpet yang bulu-bulunya panjang, dia cari dengan sekuat tenaga dan sepenuh hati. Begitu ketemu dipeluk, aku akan menyimpan hadiah ini dari mami seumur hidupku. Coba bayangkan, penjepit kertas saja gitu ya. Nah artinya di sini bahwa anak-anak itu, semua anak-anak tuh suka hadiah gitu ya. Dan insya Allah tidak akan sampai besar ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sobat Gema Insani gitu ya. Ketika saya alami sendiri, anak saya yang paling besar sekarang usianya 22 tahun, yang paling kecil umur 13 tahun ya, sudah tidak ada lagi yang minta hadiah gitu.
Dan itu pernah saya sudah siapkan hadiah ya ketika anak saya sudah pol puasanya, tilawahnya juga sudah 30 juz bahkan 4 kali khatam, kemudian beserta dengan artinya. Ya belum lagi dia hafalannya juga bertambah, ya kita sudah mempersiapkan hadiah nih. Orang dia mau ngasih mahkota kepada kita di surga gitu ya, itu mahal banget tidak terbayar, ya kita nggak perlu pelit-pelit dong sama anak kita gitu ya. Bentuk penghargaan kita ya inilah kita sudah siapkan apa yang disampaikan oleh anak saya yang nomor 2 waktu itu. Ya sekarang udah umur 21 tahun sedang kuliah di UI. Nah itu beliau, ananda saya itu bilang gini, Umi tidak perlu hadiah ini. Loh kenapa nak? Kamu sudah berusaha, ini bentuk cinta kita, penghargaan kita kepada kamu. Walaupun sebenarnya tidak bisa dihargai dengan ini, itu udah luar biasa. Allah pasti berikan yang luar biasa juga buatmu. Tapi dia bilang gini, Umi, bagi saya, Umi itu adalah hadiah terindah. Cukuplah Umi buat saya, tidak perlu hadiah ini. Itu bikin saya meleleh banget tuh ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya ya, ketika kita menghargai anak kita, ketika kita berendah hati kepada anak kita, ketika kita memberikan kasih sayang kita dengan tulus, anak kita pun akan membalasnya dengan ketulusan dan penghargaan yang luar biasa. Jadi hari ke hari ini ya, saya mendapati bahwa anak saya gitu ya memberikan sesuatu di luar yang saya prediksi. Ya boleh jadi itu juga buah dari kecintaan kita. Ketika kita menanam cinta, maka kita akan memetik cinta. Dan sekali lagi ya, usia 0 sampai 7 tahun tidak boleh ada trauma. Sedapat mungkin yang mereka ingat adalah kebahagiaan. Nah, mudah-mudahan di sini ayah dan bunda semua semakin bersemangat untuk membersamai putra-putri tercinta, karena sesungguhnya rumah tangga itu adalah rumah, ada tangganya, rumah di mana seluruh penghuninya bergandengan tangan meniti tangga menuju surganya Allah. Demikian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Bunga mawar, bunga melati, cukup sekian. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.